Selamat datang di Jelajah Kuliner. 欢迎收听美食无国界. Apa kabar teman-teman Jakers? Semoga sehat sejahtera jiwa dan raga. Hari ini saya mengajak Anda menjelajahi sejarah roti khas Natal Italia yang sampai dilombakan dalam arena persaingan global. Para chef tampil bertanding penuh strategi dengan teknik tinggi dan tentu saja menyuguhkan cita rasa yang memukau para juri. Teman-teman Jakers, hari ini kita tidak langsung bicara soal rasa, kita mulai dari waktu. Dari sebuah roti yang hanya muncul setahun sekali, di musim dingin Italia, di meja makan keluarga, dengan aroma mentega dan jeruk yang perlahan-lahan memenuhi rumah, namanya panettone. Roti Natal yang tampak sederhana, namun menyimpan disiplin dan kesabaran, dan sejarah panjang yang akhirnya membawanya ke panggung paling tidak terduga, arena kejuaraan dunia. Bagaimana sebuah roti perayaan bisa berubah menjadi ajang kompetisi global? Mari kita jelajahi kisahnya. Dari meja keluarga Milan ke arena dunia. Bagaimana panettone menjadi ajang kompetisi global? Panettone bukanlah roti yang lahir dari ambisi berlomba. Ia lahir dari dapur rumah, dari musim dingin yang panjang di Italia Utara, khususnya di kota Milan, sejak berabad-abad yang lalu. Dalam catatan sejarah kuliner, panettone berawal sebagai roti perayaan musim dingin, dibuat hanya sekali setahun saat Natal. Pada masa itu, masyarakat biasa hampir tidak pernah menggunakan bahan mewah seperti mentega, telur, atau gula dalam jumlah banyak. Namun, Natal adalah pengecualian. Disitulah panettone hadir sebagai simbol hari ketika keluarga berkumpul, waktu berhenti sejenak, dan roti dibuat dengan penuh kesabaran. Itulah mengapa proses pembuatannya panjang, fermentasinya lambat. Ragi alaminya, yaitu dalam bahasa Italia lievito madre, dirawat seperti makhluk hidup, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, panettone sejak awal bukan sekadar makanan biasa, melainkan suatu tradisi dan kedisiplinan. Panettone dari tradisi lokal ke identitas nasional. Memasuki abad ke-20, panettone mulai diproduksi secara lebih luas oleh toko roti dan pastisseria di Italia. Namun, di balik produksi massal, ada kelompok kecil pembuat roti yang memilih tetap setia pada metode lama, fermentasi alami, waktu panjang, dan kontrol ketat terhadap tekstur serta aroma. Bagi mereka, panettone adalah ukuran martabat seorang pembuat roti. Jika Anda bisa membuat panettone yang sempurna, ringan, berserat halus, lembab, dan seimbang, maka teknik Anda diakui. Disinilah benih kompetisi mulai tumbuh, bukan untuk piala, tapi untuk pengakuan profesional. Globalisasi rasa, globalisasi tantangan. Ketika gelombang globalisasi membawa masakan Italia ke seluruh dunia, panettone ikut bepergian ke Prancis, ke Jepang, ke Amerika Latin, hingga ke Asia Timur. Namun, ada masalah. Panettone tidak mudah ditiru.
Faktornya karena iklim berbeda, kelembapan berbeda, tepung berbeda, bahkan mikroorganisme di udara pun berbeda. Maka ketika para chef dari luar Italia mulai berani membuat panettone dengan Lievito Madre ragi alami mereka sendiri, itu dianggap sebagai prestasi teknis, bahkan keberanian budaya. Dari sinilah kompetisi seperti Panettone World Championship lahir. Bukan sekadar lomba rasa, melainkan arena pembuktian. Apakah tradisi bisa bertahan di luar tanah kelahirannya? Apakah teknik bisa melampaui batas geografis? Nah, mengapa panettone layak dipertandingkan? Karena panettone adalah paradoks yang indah. Ia terlihat sederhana, tapi sangat teknis. Manis, tapi tidak boleh berlebihan. Ringan, tapi harus berstruktur. Sedikit kesalahan saja, fermentasi terlalu cepat, suhu tidak stabil, ragi tidak seimbang, hasilnya akan gagal total. Itulah sebabnya dalam kompetisi global, panettone menjadi bahasa universal bagi para pastry chef. Siapapun latar negaranya, semua diuji dengan standar yang sama. Kesabaran, teknik, dan rasa hormat pada proses. Jadi mungkin itulah mengapa panettone roti Natal dari Italia akhirnya pantas berada di panggung dunia. Karena di dalamnya ada sesuatu yang melampaui resep, yaitu waktu, ingatan, dan ketekunan manusia. Dan setiap kali kita mencicipinya, kita sebenarnya sedang mencicipi sebuah perjalanan dari dapur kecil di Milan hingga meja juri di kejuaraan dunia. Nah, teman-teman, Anda tentu ingin tahu sekali bagaimanakah cara membuat panettone dan apakah bisa dibuat di rumah? Ya, tentu saja bisa. Kita akan membicarakannya di acara Jelajah Kuliner pekan depan, dan sedikit bocoran untuk hari ini, bisa dibuat di rumah tapi menguji kesabaran kita. Karena panettone bukan kue atau cake yang tinggal kita aduk dan panggang, tapi ia adalah roti yang hidup, yang mengembang perlahan-lahan, menuntut waktu dan perhatian. Dan tentu saja Anda bisa membayangkan walaupun bentuk luarnya seperti Christmas fruit cake, yaitu kue Natal yang menggunakan banyak buah-buahan kering. Walaupun dari bentuk luar juga mirip sekali, tapi tidak sama. Panettone bukan Christmas fruit cake. Yang satu bernafas, yang satu memadat. Sebab Christmas fruit cake adalah roti pound cake yang padat, tetapi panettone bukan. Walaupun keduanya merayakan Natal bersama, tapi dengan bahasa yang berbeda. Kalau sudah begitu, apakah panettone bisa dibuat di rumah? Jawabannya bisa, tapi menantang sekali. Sebab panettone adalah salah satu roti manis paling teknis dalam dunia baking rumahan. Nah, jadi kalau Anda ingin membuatnya, ini merupakan sebuah tantangan besar dan mungkin saja kelihatannya sama dan mungkin saja bisa condong menjadi kue buah kering Natal, yaitu Christmas fruit cake. Tetapi, mengapa tidak kita mencobanya? Nah, kita jumpa lagi dalam Jelajah Kuliner pekan depan. Kita membuat bersama panettone. Terima kasih, sampai jumpa.